Mana ya? Udah jam segini belum juga kelihatan lagi partnernya, aduh. Break Prosko. Dilaporkan ada sebuah gelagat orang yang nampaknya mencurigakan ini. Break, memanggil untuk posko. Bukan. Posko segera. Bagaimana? Baik, akan segera saya interogasi. Mas. Sini Mas. Ya, Sini Mas. maaf, Selamat siang Mas. izin Bapak, mohon maaf. Kita juga dari Mobcast Cinta UMKM Pertamina. Bagaimana? Ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira? Ini sudah jam 2 tapi partner MC atau juga hostnya belum Iya. pada datang nih Mas. Oh. Maaf Pak, maaf Kak, maaf Mbah, maaf Pak Dek. Sebentar, Anda nggak usah gelagapan, nggak usah gugup. Ini sebentar. Oh. Oh bukan, mohon Bukan. maaf. Mohon maaf. Bukan itu. Mohon maaf. Sebenarnya itu partnernya laki-laki apa perempuan? Laki-laki cowok. Ciri-cirinya. Iya, Kulitnya kayak bapaknya ini. kayak saya. Betul. Terus? Hidung kayak bapaknya juga ini. Kayak saya juga. Betul. Coba suaranya, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nah kayak ginian juga. Kayak juga. Betul. Terus? Dan mohon izin boleh dibuka topinya nggak? Loh kenapa emang? Coba, mohon maaf. Nggak apa-apa nih? Nggak, coba. Ya, nih. Ayo MC, ayo host. Aku lagi ngejob Nggak usah jadi pura-pura. security. Nggak usah sok ikut outsourcing. Enggak, ini Udah, benar. udah. Ini juga mumpung pas lagi juga udah waktunya jam 2 siang. Tapi sebentar, Lan. Aku nggak bawa baju. Kok nggak Gimana? pakai baju gimana? Nggak, maksud pakai baju satpam, Nih, pakai lihat. baju security. Saya aja juga ntar tak ajakin ke Muria Batik Kudus. Oke, terus? Ntar juga ada Ibu Yuli. Iya. Di sana udah ada Bu Zia. Iya. Ganti baju cepet. Langsung kita juga nge-host, Beneran, please. beneran bisa nih. Syaratnya cuma satu. Apa tuh? Mandilah. Mandi Udah udah, ya? mandi udah, Sorry. mandi udah. Berarti langsung ada pakaian yang harus bisa saya pakai dong. Sudah. Nah. Dan juga nanti juga mumpung tamunya istimewa. Iya. Pakai apa yang ciri khasnya dari nuansa Kudus. Berarti batiknya dari Ibu Yuli. Ibu Yuli. Betul. Celananya sudah siap. Sudah siap. Pakai topi ini boleh nggak? Kelamaan. Mana produser ya? Langsung? Itu Langsung tuh. Oke, Nih, nih. oke. Ibu selamat siang. Selamat siang Ibu.
berangkat dari kepedulian untuk meneruskan batik kudus. Tahun 2005 saya mengembangkan batik yang sudah lama punah. Memang perjalanannya tidaklah mudah karena harus mencari jejak motif-motif batik kudus yang sudah lama punah, mencari cerita sejarahnya dan juga prosesnya. Dan perjalanan saat itu tidak dengan membalikkan telapak tangan orang mau membatik, tapi dengan semangat dan kerja keras. Harus belajar ke Solo, Pekalongan, Jogja, naik motor, kehujanan, kemalaman, siang dan malam itu dilakukan, dan alhamdulillah perjalanan batik kudus sekarang sudah mulai berkembang, dan anak-anak muda juga mau mencintai batik kudus, mau membatik. Untuk mengetahui kisah perjalanan Muria Batik Kudus, saksikan podcast UMKM besok hari Jumat hanya di YouTube Gen UMKM. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lamanya kemarin kita juga tidak menjumpai dari Sobat UMKM. Baik. Sekarang kita sudah bersama kembali, disiarkan langsung dari Inacraft 2024. Dari lokasi Playder Hall JCC Jakarta. Dan inilah bagaimana bersama saya ada Olan tanpa OO. Dan juga ada saya Sunu tanpa UU. Dan kita juga bangga banget hari ini. Ya. Kita juga bersama dengan UMKM binaan dari Pertamina. Betul. Kita juga mengucapkan selamat siang dan selamat sore. Betul sekali, vibes-nya luar biasa para pengunjung terus untuk datang menghadiri dan juga memadati dari lokasi venue ya Ulan ya. Saking baiknya Pertamina, siapapun yang datang pada hari ini Oke. nanti akan bisa mendapatkan special voucher berbelanja. Wow. Pastikan jangan kemana-mana selama 1 jam ke depan. Betul. Karena nanti yang di sini ada juga pertanyaan. Iya. Di mana bisa berbelanja di outlet untuk UMKM Mitra Binaan Pertamina. Sekaligus menyapa untuk para viewers yang juga lagi pantengin di YouTube Gen UMKM dan juga MGSTV_digital. Pastikan bagi Anda untuk bisa ikutan sampai dengan selesai karena ada uang Rp250.000. Wow, Woy. ini bagaimana semangatnya sudah mulai hari Jumat. Orang Keren. bilang suasana vibes weekend sudah terasa. Yoi. Sense of berbelanjanya sudah banyak yang mulai borong-borong. Betul. Termasuk juga 2 tamu istimewa kita. Sip, keren. Bocoran saja terspilkan. Oke. Tadi beliau-beliau ini, terutama yang pertama. Kita juga berikan aplaus kepada Ibu Fajriah Usman, VP CSR and SME Pertamina. Aplaus dulu dong untuk Ibu Fajriah Usman. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi kita terspilkan, Ibu hampir deal-dealan banyak banget produk yang sudah mulai di-notice. Nanti yang sudah mau siap dibawa. Betul, betul, betul. Bu Zia tuh sudah tadi tak spilkan kayaknya semua outlet Mitra Binaan Pertaminanya sudah punya barang-barang incarannya beliau. Keren. Bahkan datang ke lokasi pun juga lagi nenteng-nenteng belanjaan loh Lan. Iya. Beliau tuh sudah bawa sesuatu yang langsung, nah ini banget. ciri-cirinya termasuk yang nanti akan di-sharingkan. Oke. Apa insight dari obrolan kita hari ini? Nggak cuma untuk Ibu Fajriah saja. Yes. Ada satu lagi untuk narasumber yang hadir untuk bisa ngobrol bareng Mobcast Cinta UMKM. Beliau adalah owner Muria Batik Kudus, ada Ibu Yuli Astuti. Kasih aplaus dulu dong. Ibu Yuli, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih untuk juga ini baju yang kita kenakan. Keren gak sih? Desain dan produk dari Ibu Yuli. Mantap. Kita tuh sampai ada istilah satu pingin besok kalau punya anak tak kasih namanya Muria Kudus Batik. Tetap ya, dimanapun venue berada. Saya kalau mau punya putra namanya Pertamina kan nggak enak sama Bu Zia. Tapi benar, bahannya juga luar biasa enak. Enak banget. Nyaman, licin, sampai licin juga begini loh. Enggak licin gitu juga. Sampai melorot. Bahkan tadi di scene pertama yang dimana Anda hanya sebagai security, sekarang luar biasa sekali. Gimana, kelihatan? Chief of Security. Kan minimal ada naik juga. Sama, ada naik satu level. Dan ini juga kita luar biasa. Nanti akan kita spillkan juga. Ya. Olan dan Sunu, Ibu Zia dan Ibu Zuli, tidak hanya nanti akan siaran di sini saja untuk Mobcast Cinta UMKM-nya. Gimana tuh Lan? Karena nanti akan kita datengin langsung outletnya Muria Batik Kudus. Wih! Nih. Setenya langsung di Inacraft 2024 ya? Oh nggak langsung ke Kudusnya? Enggak. Oh bukannya Bu, ya di sini aja. Nanti ada part 2 lagi. Wah asik kalau rame ya. Ah betul, kalau rame. Jadi silakan, Ya. jangan kemana-mana. Masnya kayaknya dari wajahnya nanti bisa dapat voucher berbelanja Wih, 250. tetap di sini dong Mas. Yes. 250.000 belanja langsung di Batik Muria Kudus ya.
kata Ibu VP kita, Bu Zia, iya. calon pemenangnya tuh mas-mas rambutnya rapi, tasnya diselempangin, kumisnya belum dicukur Jumat ini. Satu voucher untuk Anda. Belum. Beliau hanya spill saja. Cuma ciri-cirinya aja. Belum. Habis ini nggak ganti baju seminggu Kolan? dan garuk-garuk hidung karena geli. Ibu Zia langsung ini yang pertama ini. Iya. Ini kita juga sekarang sudah kembali nih, bagaimana kita ada pameran produk kria terbesar. Tidak hanya se-Indonesia, bahkan saking bangganya, ini juga se-Asia Tenggara. Wow. Dan di Hall A, orang udah langsung melihat bagaimana brand Pertamina ada di sini. Betul. Ibu, untuk Inacraft 2024 ini berarti dari UMKM Mitra Binaan Pertamina, ada berapa yang untuk diajak kita juga ber-Inacraft 2024 dan kira-kira apa saja? Mungkin juga barangkali bisa tersoundingkan Ibu Zia, karena saking banyaknya UMKM Mitra Binaan Pertamina pada kesempatan hari ini. Betul. Gimana Silakan Bu Zia? Oke, terima kasih Mas Olan. Jadi kalau untuk Inacraft ya, ini merupakan event tahunan yang kita selalu ikuti sebenarnya ya dari tahun ke tahun, karena menjadi bagian dari program pembinaan Pertamina. Jadi kita memberikan kesempatan akses perluasan pemasaran untuk para UMKM binaan Pertamina. Kita berikan kesempatan, kita berikan area untuk mereka bisa show dan juga melakukan penjualan ya, agar produk-produk mereka bisa lebih dikenal banyak orang. Kalau tadi sampai ke seluruh Indonesia bahkan ke Asia Tenggara ya, kita harapkan nanti ada pelanggan-pelanggan yang dari daerah-daerah lain maupun sampai ke luar negeri gitu ya. Untuk Inacraft di awal tahun ini kan biasa Inacraft ada 2 kali ya setahun. Untuk Inacraft tahun ini kita sudah mengkurasi 18 UMKM dengan Pertamina. Berbagai macam produk mulai dari fashion, craft sampai dengan perhiasan gitu ya, yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Tapi di luar dari itu kita juga ada kolaborasi dengan beberapa UMKM Pertamina yang mereka sudah mandiri. Jadi ada 8 UMKM Pertamina yang sudah mandiri, mereka bisa mampu menyediakan booth sendiri dan kita berkolaborasi dengan mereka juga. Jadi ada tambahan 8 lagi UMKM yang kita kerjasama. Baik. Gitu. Wow. Kalau memang sudah melakukan segala macam proses sudah disebutkan oleh Bu Zia tadi, bisa diceritakan nggak sih Bu, bagaimana cara mengembangkannya dari Pertamina untuk ada binaan Pertamina ini? Ya, Pertamina ini sangat memiliki kepedulian ya untuk UMKM gitu, karena memang jadi salah satu tujuan pendirian BUMN bahwa kita harus melakukan pembinaan kepada UMKM. Khusus untuk pembinaan yang dilakukan oleh Pertamina, kita memberikan 3 akses. Yang pertama adalah akses pendanaan, gitu ya. Akses pendanaan adalah pemberian pinjaman dengan dengan sistem yang mudah ya, dan saat ini sudah dikoordinir oleh salah satu BUMN yang memang khusus didirikan untuk menjadi holding ultramikro. Kemudian yang kedua adalah akses peningkatan kompetensi. Jadi kami memberikan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM agar UMKM bisa memiliki penambahan keahlian ya, dan juga peningkatan kualitas serta peningkatan sertifikasi. Kemudian yang ketiga ya ini perlu akses terhadap pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian kita harapkan total football dalam pembinaan UMKM mulai dari pendanaan, pelatihan sampai dengan pemasaran. Wih, keren. Bro, gimana? Kita tuh berasa luar biasa, baru dapat 2 poin dari Bu Zia aja. Bagaimana dari keterlibatan, keikutsertaan UMKM Mitra Binaan Pertamina sampai ke tadi kan, mohon maaf, tadi Ibu juga menyebutkan kalau bisa dibilang sebagai sebuah, tadi disebutkan kan ada istilah sertifikasi, perizinan. Nah ini kebetulan Ibu, kemarin kita berdua tuh baca pendampingan bentuk seperti apakah yang dilakukan oleh Pertamina, karena kan kabarnya nih, Sunu, gimana? UMKM kulinermu masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah sudah berjalan sih, meskipun kayaknya besok tutup. Sebentar, harus optimis dong. Tapi sorry, sudah ada sertifikasi halal belum? Aduh belum saya urus Oh malah sebaliknya ya. Nah itu Bu,
pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Pertamina, apalagi termasuk khususnya UMKM kuliner nih Bu. Kita pernah baca kemarin, kalau nggak salah katanya pemerintah kan mewajibkan. Sebelum bulan Oktober tahun 2024, tanggal 17. Betul, itu UMKM kuliner harus ada sertifikasi halal, Bu. Seperti apa yang sudah dilakukan Pertamina Ibu ya? Monggo Bu Zia. Ya, untuk sertifikasi halal UMKM binaan Pertamina yang usaha F&B ya. Betul. Ini sebenarnya tidak baru kita jalankan, tapi sebenarnya sudah bertahun-tahun kemarin kita sudah mulai dorong teman-teman UMKM bisa melakukan sertifikasi. Untuk sertifikasi ini pendampingan yang kita lakukan, kita bekerja sama juga dengan beberapa lembaga terkait untuk bisa memberikan pembinaan, memberikan informasi. Yang pertama, informasi apa saja yang diperlukan ketika mau disertifikasi, gitu ya. Apa yang harus dibenahi? Karena yang namanya sertifikasi halal itu memang harus dari hulu sampai dalam sisi produksi, F&B-nya Betul. Nah, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa lihat gap apa yang dimiliki oleh masing-masing UMKM. Dengan gap tersebut, kita bisa juga berikan bantuan yang diperlukan agar gap bisa tertutup sehingga nantinya sertifikasi bisa lebih mudah dijalankan. Keren. Dan ini pun gimana? Semakin mantap kan? Baik. Tapi juga harus dikurasi dulu biar bisa menjadi mitra binaan Pertamina dong. Berarti harus selalu pepet Ibu Zia nih saya nih. Gimana? Kalau saya harus mepet beliau. Nah, terus? Buat Mas Sunu sudah tak siapkan satu orang lagi. Siapa itu? Pak Ujang. Biar beda ya. Kenapa Pak Ujang? Bu Zia, ini terima kasih beberapa, ini baru poin awal loh. Dimana kita sudah tergambar beberapa hal yang luar biasa. Bro. Gimana bro? Ada yang deg-degan mau kita tanya-tanya bro. Ibu Zia sudah, sekarang giliran siapa bro? Kalau Bu Zia kan kayaknya sudah, saya malah mas bosan lagi kalau kata Bu Zia. Nanti ada lagi. Habis ini gilirannya Ibu Zuli bro. Asik, kita bakal cari bocoran tentang adanya Muria Batik Kudus ya bro. Yes, dan seperti apakah story behind-nya dan bagaimana kiprahnya beliau. Tetap bersama kita di Modcast Cinta UMKM, cerita inspiratif tentang UMKM.
Batik Kudus. Perjalanan Batik Kudus sendiri mengalami kepunahan tahun 1970-an, sudah tidak ada pembatik sama sekali. Berangkat dari kepedulian untuk meneruskan Batik Kudus, tahun 2005 saya mengembangkan batik yang sudah lama punah. Memang perjalanannya tidaklah mudah karena harus mencari jejak motif-motif Batik Kudus yang sudah lama punah, mencari cerita sejarahnya dan juga prosesnya. Dan perjalanan saat itu tidak dengan membalikkan telapak tangan orang mau membatik, tapi dengan semangat dan kerja keras. Harus belajar ke Solo, Pekalongan, Jogja, naik motor, kehujanan, kemalaman, siang dan malam itu dilakukan, dan alhamdulillah perjalanan Batik Kudus sekarang sudah mulai berkembang, dan anak-anak muda juga mau mencintai Batik Kudus, mau membatik. Untuk mengetahui kisah perjalanan kuliah Batik Kudus, saksikan podcast UMKM besok hari Jumat hanya di YouTube dan UMKM. Selamat datang kembali untuk spesial acara kita adalah Mobcast Cinta UMKM, cerita inspiratif tentang UMKM persembahan dari Pertamina. Hari ini juga luar biasa, Olan dan juga Sunu juga bersama dengan tamu-tamu yang istimewa. Betul. Kita juga punya tamu yang sedang menonton kita. Oke. Ini juga luar biasa. Siapa yang tidak kenal suaranya beliau pun nonton acara kita hari ini. Siapa yang tak kenal dia? Itu bukan Boboy, bukan. Cakra Boy. Bukan Cakra Tapi luar Boy. biasanya loh. Oke, gimana? Busana yang dikenakan beliau pun itu dari produk UMKM Mitra Binaan Pertamina. Keren. Ngeri. Di-invite gak nih? Dan ini juga luar biasanya. Kita juga termasuk produk yang dikenakan beliau. Iya. Kita juga mengenakan produk yang sudah ada bersama dengan sampingnya Ibu Zia. Berarti levelku sudah sama dengan Mas Cakra dong. Sudah dong. Sudah dong. Dan ini juga kita bangga. Oke. Bagaimana sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Yuli Astuti. Ibu Yuli Astuti merupakan salah satu peserta dari yang lolos kurasi. Yes. Dari binaan mitra UMKM miliknya Pertamina ya Lan ya. Dan kemudian bisa hadir di adanya event yang diselenggarakan di JCC Jakarta ini ya. Oke. Betul, Inacraft 2024. Bu, bisa dijelaskan nih Bu, bagi para viewers, bagi para sobat UMKM, bagaimana tentang perasaan Ibu untuk bisa akhirnya lolos dan hadir di event yang cukup akbar yang satu ini Bu? Terima kasih Ibu Jia, Mas Olan dan Mas Sunu. Betul Bu. Untuk Inacraft ini pasti impian semua UMKM terutama daerah. Baik. Ketika kabari lolos kurasi itu seperti mimpi ya, karena memang untuk kita mendapatkan space pasti harga agak lumayan bagi UMKM yang apalagi setelah pandemi kan harus terus berputar untuk maju ini. Dan alhamdulillah Inacraft kali ini luar biasa, animonya luar biasa. Pertamina memang mensupport yang totalitas, jadi benar-benar kita ketemu customer yang benar-benar sesuai dengan karakter yang kita, dan ada banyak masukan. Ternyata segmen batik maupun produk-produk yang saya bawa ini sangat diterima di Inacraft kali ini. Baik. Bisa dijelaskan ya Bu, kira-kira hal apa yang Ibu Yuli lakukan ketika mendapatkan telepon Muria Batik Kudus lolos masuk Inacraft 2024? Ibu tuh ngelakuin apa pertama kali itu? Ya seperti ini, deg-degan ya Mas, karena pasti kalau Inacraft pasti impian banyak orang, dan untuk mendapatkan stand itu kan kalau kita mandiri juga kurasinya juga lumayan, harganya lumayan, dan Pertamina pasti kita datang sudah tinggal bawa produk aja, jadi kita fokus untuk membuat produk sebaik-baiknya. Jadi kayak tenan dan lain-lain semua sudah sesuai impian untuk UMKM naik kelas. Baik. Ini juga kita ingatkan lagi kembali yang sedang melintas di depan arena kita. Oke. Jangan lupa nanti ada 4 yang beruntung bisa mendapatkan voucher berbelanja. Asik. Di booth-nya UMKM Mitra Binaan Pertamina, Anda dikasih 250.000 rupiah. 250.000 untuk voucher belanja. Dan yang sudah juga menyaksikan kita di Gen UMKM, atau channel YouTube yang juga luar biasa menginspirasi, nanti akan diambil 2 best comment-nya masing-masing juga 250.000 rupiah. Uang tunai. Kering gak tuh? Kita juga tadi merasakan hal yang luar biasa. Gimana? Ibu Juli ditelepon lolos kurasi, bersyukur sekali. Bu, kan juga katanya kan kalau ikut pameran
Padahal itu kan salah satu dari sekian banyak benefit yang didapatkan Ibu sebagai mitra binaan dari Pertamina nih. Oke. Seperti tadi yang disampaikan Bu Zia, kita tuh terspilkan kan banyak banget ya. Iya. Nah sekarang kita langsung tertuju ke teman-teman yang ada di Muria Batik Kudus nih Bu. Oke, gimana tuh Lan? Misalnya nih, bicara tentang hal-hal yang luar biasa. Kalau boleh tahu selain pameran, exhibition ini seperti A, B, C, D, E, fasilitas-fasilitas apa yang sudah dirasakan Bu Yuli, yang didapatkan Bu Yuli sebagai pendampingan dari Pertamina buat usahanya Ibu? Yang paling utama itu pembiayaan, pinjaman dengan yang sangat terbantu sekali. Wow, Itu. makanya Ibu kayaknya happy banget, memang luar biasa ya. Tadi waktu Ibu mengucapkan, Gimana? jangan lupa tonton Mobcast Cinta UMKM. Ih, smiling voice. Itu baru dapat pinjaman lagi. Kirain public speakingnya loh. Makanya bagus banget. Oke. Itu yang pertama yang dirasakan. Iya, selain terutama juga pameran Yes. dan banyak hal untuk ketika pandemi juga turut dilibatkan biar tetap nggak berhenti gitu. Betul. Dan kalau bicara exhibition, sudah pernah diajak sama Pertamina kemana-kemana lagi Bu Yuli? Terjauh ke Malaysia. Wow, Malaysia, Upin. Ipin. Dan sampai sekarang pun masih terjaga partnernya walaupun itu kita berangkat tahun 2018. Oke. Selain Malaysia, Bu, mana lagi nih? Ini nunggu lagi nanti. Oh, mudah-mudahan next project-nya bisa meluas. Iya. Nggak cuma di Malaysia ya, Bu ya? Kalau untuk Mandiri pernah ke Brunei, Oke. Thailand, Singapura. Oke. Iya, untuk melihat peluang apa dan memang ada banyak pelajaran yang kita pelajari setiap Iya. negara itu akan beda karakternya. Nah Baik, ini baik. nih, Keren. mohon maaf Ibu Yuli, saya akan kembali ke Bu Zia dulu nih. Oh, gimana tuh Lan? Karena saking luas pemasarannya dari Bu Yuli. Oh, sudah ke luar negeri itu tadi ya? Betul, bahkan juga dari beberapa ke negara. Nah, Bu Zia, tidak hanya di dalam negeri, ternyata sudah pada sampai banyak yang ke luar negeri. Iya. Kalau boleh tahu juga, kan sudah merambah pasar ekspor. Nah, Pertamina kan memberikan pendampingan kepada teman-teman UMKM yang seperti apa yang ternyata bisa kualitasnya ekspor yang bisa merambah ke banyak negara, Bu Zia. Ya, terkait dengan apa namanya ekspor ini ya, Iya. UMKM Go Global itu sebenarnya adalah salah satu stage ya, salah satu stage dari UMKM binaan Pertamina. Oke. Dari pembinaan Pertamina. Jadi kalau di Pertamina itu kita punya yang namanya UMK Academy. Yes. Di mana kita berusaha untuk membina UMKM bisa naik kelas terus. Oke. Dari yang tadinya UMKM itu tradisional, kemudian naik ke modern, Oke. ya. Kemudian naik ke go digital, kemudian bisa naik lagi ke go online, sampai akhirnya ke go digital, ke go global. Nah untuk yang go global ini berbagai hal yang kita persiapkan untuk UMKM. Yang pertama pastinya adalah produk-produknya gitu ya. Produknya harus memiliki kualitas yang memang sesuai dengan kualitas ekspor, itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua tidak hanya itu, SDM-nya juga harus disiapkan. Betul. Ya, SDM-nya karena ketika kita sudah bernegosiasi dengan atau masuk ke kancah global, ya harus memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemudian juga mungkin kemampuan memahami peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kita masuk ke ranah global. Begitu juga dengan sertifikasi. Ya. Mungkin itu yang kita akhirnya persiapkan untuk teman-teman dari UMKM yang memang sudah masuk ke kualitas di Go Global tadi. Oke. Baik. Ini tadi ada level-level yang luar biasa ya. Gimana tuh? Dulu kita jadi inget nih beberapa segmen dulu sebelumnya, dari lokal ke global. Nah, termasuk ini betul, nih. di Makanya kita ikut bangga mengantarkan UMKM Mitra Binaan Pertamina. Sekarang kayak beliau Bu Yuli, sudah tidak hanya Indonesia saja. Tapi juga ke mancanegara dong. Yes. Bisa dispilkan juga untuk para viewers dan juga sobat UMKM bahwa salah satu hal yang menjadi unggulan dari Batik Muria Kudus ini adalah bahwa Ibu Yuli mengambil spek untuk yang namanya alam dan juga kearifan lokal. Betul nggak Bu? Bisa diceritakan nggak sih sejarahnya kok bisa ngambil untuk 2 poin itu? Bener ini ya Mas, karena Batik Kudus itu kan udah lama punah. Di tahun 70-an sudah tidak ada pembatik. Ketika saya memulai tahun 2005 kan jejak sejarahnya itu terputus lama. Terputus. Jadi saya harus mencari untuk
garis benang merahnya Batik Kudus itu seperti apa, ketemu tokoh-tokoh yang memang berkecimpung di dunia batik secara luas, sampai ada ketemu motif yang salah satunya ada kapal kandas itu. Itu apa? Juga masuk sebagai satu produknya dari Bu Yuli. Iya, artinya apa? Karena Kudus itu kan wilayah, bukan wilayah lautan ya, kok ada kapal yang kandas di Gunung Muria. Jadi saya sampai naik ke Gunung Muria itu yang itu benar-benar Ibu sampai naik ke Gunung Muria. Masih ada harimaunya itu yang. Waktu bilang harimau kok melihat Mas Unu. Iya. Jadi ketika mulai memang saya lebih tertarik untuk corak motifnya karena memang udah lama punah kan, tidak ada acuannya dan yang ditanya terbatas. Jadi memang saya mencari yang salah satunya itu tadi ada kapal kandas, cerita rakyat, sampai saya kembangkan dari motif-motif kearifan lokal semuanya. Berarti tidak hanya sekedar maaf nih dengar cerita-cerita dongeng saja, Ibu bahkan langsung melihatnya. Tapi kayaknya saya tuh belum percaya langsung kalau nanti kayaknya perlu kita buktiin produk-produknya langsung loh. Itu berarti apa Dolang? Ya harus lihat nanti coraknya, motifnya. Ibu nanti kayaknya di segmen berikutnya kita izin siapa tahu kita lihat produk-produknya ya Bu ya. Siap. Ibu, corak yang paling menarik sebagai signature-nya, yang paling khas dari Muria Batik Kudus Bu Yuli, corak yang seperti apa Ibu? Kalau untuk yang saya gali pertama itu motif kapal kandas karena memang ada sejarah tentang Muria, lereng Gunung Muria. Sampai akhirnya saya pengembangan untuk yang motif-motif kearifan lokal, misalkan ada cerita rakyat Sunan Muria, cerita kretek. Jadi ada simbol-simbol ini, ada yang memang benar-benar proses pembuatannya sampai ada yang 1 tahun. Dan untuk yang karya-karya masterpiece sampai ada yang kontemporer untuk kebutuhan masyarakat yang lokal di Kudus itu. Ih, seru banget sih Lan. Nah, mohon maaf nih. Seru. Termasuk yang dipakai Mas Sunu, itu motifnya apa tuh Bu? Mohon maaf. Kalau ini Lar Gurdo, ini udah memang lebih ke fashion karena selera untuk kita Inakraf ini disesuaikan dengan segmen ininya ya. Ada kalau seperti Mas Olan ini juga ada bunga terate. Bunga terate, di manapun kita berada ini akan tetap ini. Ada ukir-ukiran gebyok. Malah pingsan. Lagi dijelasin dulu. Jadi ada ukir-ukiran gebyok. Jadi karena di Kudus kan terkenal dengan keberadaan ukir gebyok yang 3 dimensi itu. Ada historinya bahwa setiap masuk rumah adat Kudus itu harus tetap rendah hati karena pintunya itu kan sengaja agak rendah ya. Iya, keren. Tapi dari semua cerita yang sudah disampaikan dari saya, dari Olan, kira-kira ada next project nggak? Mau bikin motif soto, Bu? Kan ada soto Kudus. Nggak ada, soto Kudus ada sih. Ada sih. Tapi siapa tahu nanti ada motif soto Kudus ya. Kalau ini menara yang mungkin lokalnya Kudus itu yang lokal banget itu. Lokal banget. Tapi kalau di Jakarta memang harus lebih ke klasiknya. Jadi segmen yang mana kita dibawa, karena pengalaman saya pernah ke Brunei itu bawanya yang ada kepala burung itu ditolak semua. Dan kemarin juga kan dapat partner dari Malaysia juga udah pesennya juga harus distilasi ini lehernya burungnya dipotong. Ini menarik nih. Iya. Saya tadi udah mau izin Ibu Zia. Nanti kita akan pindah ke studio 2. Oh gitu? Betul. Kita akan langsung ke outletnya, booth dari Batik Muria Kudusnya Bu Yuli. Wih, keren. Siapa tahu saya tuh kalau hanya diceritain, saya tuh agak kurang percaya. Asik. Harus melihat produknya langsung, motifnya langsung. Dipegang-pegang. Siapa tahu nanti kita bisa dibantu Bu Zia. Bu Zia kan tahu tentang batik-batik, kan bisa tahu prosesnya. Sekalian tanya-tanya. Keistimewaannya. Betul. Bahkan ini saking kita diberikan jalan. Bu, boleh nggak? Nanti kita buat games. Di antara sobat UMKM yang nonton, suruh menebak produk dari Bu Yuli yang harganya bisa mendekati, nanti dapat hadiah Rp250.000. Nih. Itu ada kesempatan bagi 4 orang ya. Hanya menebak harga yang mendekati. Betul. Contoh, bro, ini harganya kira-kira berapa baju saya, bro? Baju 1.500.000. Dia ngomong aja suaranya bagus ya. 1.500.000. 1.500.000. Oke. Nah, misalnya nanti gitu-gitu Bu ya. Oke. Ada kesempatan 4 orang untuk bisa mendapatkan voucher belanja ya. Pastikan. Habis ini kita akan juga pindah lagi untuk yang ada di studio 2. Kapan lagi sekarang format di Mobcast Cinta UMKM ada 2 set terpisah. Keren. Inilah luar biasanya bagaimana kita juga akan mohon maaf mendampingi Bu Zia dan Bu Yuli untuk kebutnya yang ada di tempatnya Bu Yuli. Yaudah, aku gak sabar nih, langsung aja menghilang. Cring. Nggak bisa tetap harus apa adanya, nggak bisa efek-efekan. Tetap di Mobcast Cinta UMKM. Cerita inspiratif tentang UMKM. Dung.
Batik Kudus. Perjalanan Batik Kudus sendiri mengalami kepunahan tahun 1970-an, sudah tidak ada pembatik sama sekali. Berangkat dari kepedulian untuk meneruskan Batik Kudus, tahun 2005 saya mengembangkan batik yang sudah lama punah. Memang perjalanannya tidaklah mudah karena harus mencari jejak motif-motif Batik Kudus yang sudah lama punah, mencari cerita sejarahnya dan juga prosesnya. Dan perjalanan saat itu tidak dengan membalikkan telapak tangan orang mau membatik, tapi dengan semangat dan kerja keras. Harus belajar ke Solo, Pekalongan, Jogja, naik motor, kehujanan, kemalaman, siang dan malam itu dilakukan, dan alhamdulillah perjalanan Batik Kudus sekarang sudah mulai berkembang, dan anak-anak muda juga mau mencintai Batik Kudus, mau membatik. Untuk mengetahui kisah perjalanan Muria Batik Kudus, saksikan podcast UMKM besok hari Jumat hanya di YouTube Gen UMKM. Sekarang kita juga sudah beda lagi untuk settingnya, untuk location, syuting untuk Mobcast Cinta UMKM. Cerita inspiratif tentang UMKM. Olan dan Sunu bersama Ibu Fajriah Usman dan juga Ibu Julia Stuti. Betul. Sekarang langsung berada di booth atau juga outletnya yang ada di Muria Batik Kudus di Plenary Hall JCC Jakarta. Sunu, gimana? Depannya Bu Zia sama Bu Juli, sudah ada produk-produk yang tadi di-spillkan sama Bu Juli. Ada kapal kandas, ada beberapa inspirasi yang lain yang langsung bisa kita cari tahu informasi seperti apa nih inspirasinya nih Lan. Coba ini Bu, kalau yang pertama ini misalnya produknya ini yang dipegang Bu Zia sama Bu Juli apa nih Bu? Ini motifnya kapal kandas. Kapal kandas motif yang pertama kali saya temukan, dan peninggalan yang saya gali sejarahnya sampai ke Gunung Muria. Jadi ada simbol-simbol. Kalau motif yang lama itu batik itu hanya simbol, kayak kapal itu disimbolkan seperti kayu, ini ombak. Kalau di Gunung Muria itu ada buah parijoto itu Mas. Kalau daerah ke Sunan Muria itu banyak yang jualan itu, dicari untuk ibu hamil kalau makan ini anaknya biar bagus rupawan kalau makan. Ini mahal ceritanya. Ini mahal. Pas banget nih. Gimana? Soalnya juga ini kan ilmu-ilmu yang tentang bagaimana dari Gunung Muria, dari area Kudus. Kearifan lokal juga sudah ada di situ. Ini juga luar biasanya bisa dilihat ini yang dari kapal karak. Yang lain Bu, kalau lebih ini yang benar-benar murni penemuan saya. Yang terbaru ya Bu ya? Mohon maaf, saya bantu. Ini kayaknya Bu Zia sudah langsung tertarik yang ini. Ditawar ini apa lagi ini itu? Ini kayak diorama, itu kan sejarah cerita. Muria. Jadi sampai di desa ada namanya Desa Bulusan di Kudus. Itu dari sejarahnya itu Sunan Muria mencari sumber mata air di Desa Bulusan. Ketika santrinya disuruh mencari air, folklornya itu malam-malam masih bulan Ramadan masih di sawah. Jadi kalau bahasa Jawanya itu masih di sawah itu apa kecipak-kecipik gitu ya. Di sawah. Jadi kalau sekarang ini masih ada bulusnya di bawah pohon yang setiap habis lebaran seminggu itu masyarakat berduyun-duyun ke situ ngasih ketupat, kasih ini pernah mitosnya karena folklor itu kan memang cerita tertulisnya agak susah dari saya sebelum memulai untuk ini ya ketemu penjaganya ini makannya gitu. Jadi cerita-cerita lokal ini mungkin lebih ke kain panjang, lebih ke folklor kearifan lokalnya. Ibu misalnya nih kayak Bu Zia misalnya tamu-tamu yang lain. Biasanya kalau ini dibeli itu kadang kalau ditanya mereka sok menjadikan ini sebagai mau dijadiin produk apa berikutnya ya Bu? Kalau untuk di display untuk pajangan ini kan itu bisa, tapi untuk yang memang karena cerita rakyat itu kan part-partnya kan tidak repeat, kalau di repeat itu jelek kan jadi. Jadi memang lebih kalau kain panjang bisa, tapi kalau untuk dibuat hiasan dinding yang dipajang itu juga bagus juga. Buat gendongan bisa. Fashion Boleh ditanya? Silakan Ibu. Ini cara pembuatannya gimana? Berarti
batik tulis yang memang dilukis satu-satu ya. Iya. Berbeda dari satu kain dengan kain yang lain ya. Iya Bu, prosesnya memang kan pakai canting, ini kan cantingnya canting kecil, jadi memang yang sudah master buatannya bisa sampai 3 bulan untuk satu selembar kain ini. Dan untuk proses batik tulis itu kan memang satu kali, jadi direbus, dilorot, nanti diulang lagi sampai berulang-ulang. Oh my God. Tapi Bu Zia pernah sempat melihat proses pembuatan waktu Ibu ke Muria Batik Kudus nggak Bu untuk pembuatan aslinya? Belum malahan ya? Ditunggu sekali Bu, dia berarti langsung di venue ya. Betul, iya, betul. nanti bisa ke Kudus. Bu Juli, Mas tahu nggak? Ini dulu waktu sudah dibuat, sudah menjadi mitra binaan Pertamina, belum? Waktu mendesain atau paling baru ini? Kalau untuk ini pakem-pakemnya sudah ada, tapi untuk lebih saya sempurnakan. Jadi misalkan kan masih awal-awal, betul, perintisan kan masih kaku. Jadi setelah ketemu banyak, apalagi di pameran kan ketemu tokoh-tokoh nasional batik, dikasih masukan gitu. Kalau peran pendampingan terakhir yang sudah diberikan Pertamina, Ibu Zia dan timnya ke Ibu Zuli, bentuk terakhir dirasakannya? Kalau pameran pasti selalu terus, pinjaman juga selalu. Pinjaman selalu, dan yang kita rasakan juga waktu pandemi itu sangat berarti juga, karena ketika pembatik waktu itu kan banyak kita stoknya kan. Betul, jadi betul. Selama pandemi itu saya nggak mau memberhentikan tenaga kerja. Keren. Sampai akhirnya yang waktu masker mahal sekali itu ya sampai 400.000, saya punya ide untuk pembatik ini biar tetap batik. Kalau batik di bahan kan saya kewalahan di modal, lama-lama habis karena memang off semua. Akhirnya saya buat yang ada tulisan Stay at Home atau ini Pertamina dibuat untuk souvenir, dan itu dibagi-bagikan. Melibatkan dari Ibu Juli. Masih ketertahan, itu luar biasa ini. Makanya ini pas banget nih, bangkit bersama UMKM. Dan ternyata, ini Bu Zia nih. Gimana? Termasuk produk-produk yang sudah dibuat Bu Juli, produk di UMKM mitra binaan Pertamina yang lain, apalagi sudah di 2024. Yes. Tadi kita putar-putar pun persaingannya luar biasa sekali. Baik sesama brand nasional, apalagi brand-brand yang lain nih, brand-brand lokal segala macam. Mungkin kita juga minta ilmunya dari Bu Zia nih. Boleh. Kira-kira apa yang harus dilakukan UMKM untuk bisa menang persaingan, atau minimal malah bisa menjadi mitra binaan Pertamina? Caranya seperti apa nih Bu Zia? Ya, untuk memenangkan persaingan, yang pertama pastinya orang kan mau beli produk ya. Betul. Yang pertama adalah produknya terlebih dahulu. Ya, mesti dikurasi dengan baik. Dan juga mesti konsisten kualitasnya. Sometimes itu kan kalau UMKM ya kadang nanti bagus, kadang mungkin dari sisi quality kontrolnya juga memang harus lebih ketat gitu ya. Kalau misalnya memang mau dijual secara luas, kualitas semua produk pasti harus sama. Nah ini kan kayak seperti ini ya, kain batik yang memang dibikin secara secara khusus dari tiap kain. Betul. Jadi jangan sampai nanti kain yang ini bagus, kain yang lain mungkin kurang dan sebagainya, itu yang mesti dijaga. Kemudian yang kedua juga dari sisi hal yang lain ya. Hal yang lain dalam artian ya berarti pelayanannya gitu. Karena kalau misalnya sekarang UMKM itu sudah mulai masuk ke toko online ya, digital. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan customernya gitu ya. Misalnya ada juga customer yang melihat di toko online-nya itu barangnya mungkin tidak berubah-berubah gitu. Atau mungkin ketika sudah pesen tidak cepat ditangani, tidak cepat ditanggapi misalnya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor penentu apakah pelanggan itu akan kembali atau tidak gitu. Betul. Kemudian juga pastinya faktor harga ya. Tapi jangan khawatir sebenarnya, Muria Batik ini juga harganya bisa dibilang middle up sebenarnya ya, tapi tetap laku. Gimana caranya? Sebenarnya yang mesti ditanya itu Bu Yuli, bukan saya. Ini nih, habis ini nih. Gimana caranya supaya batik yang memang dari sisi kualitas dan juga harga middle up ini masih tetap laku dan dicari sama orang gitu ya. Itu dia. Nah itu yang memang menjadi suatu kekhasan dan menjadi suatu benefit bagi Muria Batik untuk bisa terus bertahan gitu. Bro, gimana?
Aku aja nanya. Ini juga kayaknya kan pas banget. Oke. Tadi kan beliaunya sudah membocorkan Bu Zia. Iya. Sekarang kita langsung pengen tahu dong versi Bu Juli. Tembak dong. Bu, Bu Zia tuh bahkan kita semua sepakat. Ibu kan masuk brandnya itu sudah middle up lah. Mohon maaf nih. Yes. Gimana? Kok tetap laku? Tuh. Nah itu gimana cara? Triknya gimana, Bu? Betul. Gimana Bu Juli? Untuk produk yang karya-karya yang memang dikatakan penuh Iya. harus dengan ketelitian yang tinggi, itu memang kita buatnya dengan sepenuh hati. Kita tidak tahu segmen akan jatuh ke tangan siapa yang, tapi saya yakin batik itu akan ketemu dengan jodohnya. Batik akan bertemu dengan jodohnya. Ini. Jadi jangan khawatir karena saya pun menyimpan motif-motif yang klasik yang stres ini numpuk banyak, nggak akan mampu berkarya. Tapi ketika ada motif-motif yang kita gali lagi, dibikin sebaik-baiknya, akan ketemu. Wow. Sekali lagi batik akan ketemu jodohnya. Tuh batik aja buat ada jodohnya. Dan ini juga luar biasanya, siap-siap yang Yuk, kita akan main tebak-tebakan. Harga? Ibu Zia sama Ibu Juli memegang sebuah produk batik desain dari Muria Batik Kudus. Betul, yang ada di stand ini nanti dari para viewers dan juga untuk yang ada di sini, tebak yang paling mendekati bakal mendapatkan hadiah apa nih, Lan? Ada satu voucher buat berbelanja di outletnya Mitra Binaan Pertamina. Ini langsung siapa? Ibu, kira-kira berapa harga yang dipegang Ibu Zia dan Ibu Juli? Sebentar. Betul. Saya ke situ nih. Oh iya Lan, tolong Lan. Kira-kira ditebak Ibu aja, sudah Bu. bisa melihat. Kira-kira ini pilihan pertama. Kira-kira berapa harganya? Sekitar 5 juta. 5 juta? 5 juta? Satu. Ibu yang kedua, saya pindah dulu lewat belakang. Ingat Bu, yang paling mendekati adalah pemenangnya. Ibu yang pertama 5 juta. Yoi. Kain yang dipegang sama Ibu Zia dan Ibu Juli harganya berapa, Bu? 4 kali ya. Berapa, Bu? 4 juta. Ini 4 5 juta, Iya. ini 4 juta. 4 juta. Yang terakhir, Yang terakhir, coba dulu. itu harganya yang dipegang Bu Zia dan Bu Juli berapa harganya? 1,5. Wes. Ibu Yuli. Masih ada, ini, Masih sini, ada sini, lagi. Sini, Hero Esmi, sini Hero Esmi. Nih, mohon maaf, biar bisa melihat dulu. Kira-kira harganya berapa yang dipegang Bu Zia dan Bu Juli? 5 juta, 4 juta, 1,5 kalau menurut mbaknya? 5,5. 5,5 juta. Masih ada lagi yang penasaran juga? Ibu Boleh, kan penasaran. boleh. Satu lagi Lan, satu lagi Lan. Siapa tahu mendekati. Yang paling mendekati. Ibu, terakhir tadi paling atas 5,5. Oke. Paling bawah 1,5. Yes. Berapa, Bu? 5 juta. 5 juta. 5 juta sudah? Mau Yang sama lain. dengan 5 juta atau? Kayaknya Di angka berapa, Bu? 6 kali ya. 6 juta. 6 juta kali ya. Oke, terakhir Ibu sudah penasaran Bu. sekali. Silakan Bu, boleh. Ibu sini. Ibu, beliau tuh sudah penasaran banget. Beliau tuh siapa tahu bisa sebagai gongnya kita. Oke. Yang dipegang Bu Zia dan Bu Juli harganya berapa itu? Dari tatapan sih meyakinkan. 2.750.000. 2.750.000 sekali. 2.750.000. Oke, sementara kita close dulu. Oke. Untuk satu produk ini. Ya. Ibu Zia memegang, Ibu Juli, berapa harga yang karya Anda pegang itu bersama Harga Ibu aslinya, Bu? Zia? 5 juta. Wow! 5 juta rupiah. 5 juta. Berarti Ini bisa ini ya appreciate produk ini ya. iya loh. Ih, keren. Tepat 5 juta dan beliaunya pas banget. Ibu dengan siapa namanya? Desri. Ibu Desri kok bisa tahu harganya tepat 5 juta? Karena pantas sih harga. Oh, karena pantas Bu Yuli. Pantas memang kalau dia Siapa yang pantas? Oke. Bukan, nggak usah Langsung nyanyi. dapat, oke. Voucher belanja 250.000 rupiah Ibu untuk Desri, Ibu luar biasa Desi. sekali. Wohoi. Thank Ada you. lagi, ada yang lagi. lain, yang lain. Kain yang lain Ibu. Sebentar lagi, yang lain Kain masih yang ada lain. ini. Yang belum beruntung bisa dicoba lagi ya. Nah, kira-kira ini batik yang dipegang atau produk yang dipegang oleh Bu Yuli dan Bu Zia yang paling Betul. mendekati close enough-nya. Dan kita juga punya aturan, siapa yang tadi menang sudah tidak bisa mengikuti kembali. Betul. Ibu masih boleh karena tadi juga masih salah. Ya, Siapa tahu ini adalah rezeki berikutnya. boleh. Ini motifnya keren. Sunu, Yuk,
Coba kita tanya dulu motifnya Bu Juli. Ini motif merak beras tumpah. Oke. Berasnya berceceran di mana-mana perlambang kemakmuran. Oke. Dan motifnya sudah terdaftar di hak cipta. Wis, ini mahal, ngeri. Beras tumpah Sutra pula motifnya. ya, sutra. Ngeri. Oke. Dan cluenya berbeda dengan harga yang tadi Bu ya. Harganya beda ya. Bahannya sutra. Wah, bahannya sutra. Bahannya sutra. Bahannya Sudah ada sutra. bocoran dikit nih. Langsung yuk. Langsung. Langsung. Yang pertama. Beliau mencari ilmunya Bu Desri, siapa tahu benar. Kira-kira harganya berapa Ibu? Siapa tahu kebetulan ya. Enggak tahu. Tidak tahu rupiah. Sebentar, berapa Bu? Oh, enggak ya. Ditebak Enggak aja ya? Bu. Enggak. Ditebak Bu. Berapa kira-kira? Mungkin 15 ya. 15 juta. Oke, skip dulu. Oke, berikutnya. Ibu, kira-kira harganya berapa? Bahannya sutra ya? 10 juta. 10 juta. 15 juta, Yes. 10 juta. Oke. Ini Ibu udah tahu banget Simpan nih. dulu. Kira-kira berapa dong? Aku di tengah-tengah aja lah, 12.500.000. 12 juta Oke. 500. 12 juta 500 terakhir. Next. Terakhir nih. Mohon maaf nih. 15, 10, 12 15, 10, 12 juta 500 dan Saya 8 juta aja. 8 juta. Ibu Zia yang memegangnya termasuk Ibu Juli, berapa harga yang dipegang panjenengan berdua? Berapa Ibu? Ini satu set sama selendang 10 juta. Selendang 10 juta. Wow. Langsung aja dikasih voucher belanja berikutnya. Ternyata 250.000. Spillnya adalah ini itu bisa luar karyawannya. biasa sekali. Oke. Dari Pertamina silakan juga semoga nanti bisa Oke. buat kenang-kenangan ya. Yes. Masih ada 2 lagi. Betul, silakan. Karena Ibu, nanti ini juga berikutnya barangkali silakan. buat kenang-kenangan lagi. Ini benar. Ini betul. Ibu silakan. Enggak benar, itu dari Pertamina. Semoga juga nanti berkenan. Silakan Ibu. Ada yang lain, silakan. Ibu? Coba, iya benar. Oh baju. Ini. Oh yang cowok. Oh cowok. Wah Yang ini cowok. baju batik. Monggo Bu. Sekedar. Silakan. Oke. Ini dia. Keren. Woho. Mas-masnya sudah ikut. Boleh. Ini apa Ibu, Bu? bro. Gimana Bro? Masnya nggak perlu review sudah langsung mau menebak bro. Sini. Sabar. Kita dengarkan penjelasan dari Bu Yuli dulu. Ini batik tulisnya ada di Pradanya. Oke. Oke. Ada. Setelah ditulis baru di Prada. Oke. Iya. Petunjuknya lebih spesifik lagi Bu barangkali? Oh ini motif ini ya. Tidak serumit dari yang sebelumnya. Tidak, itu sebagai clue ya. Yes. Iya. Tidak serumit dari yang sebelumnya. Sebelumnya. Masnya yang pertama, kira-kira berapa harga kemeja batik luar biasa itu? Yuk. Itu eksklusif banget, jadi saya tawar 15 juta. 15 juta nggak rumit loh. Ini 15 nih. juta nggak rumit. 5. Ibu masih penasaran dari tadi? Berapa Bu? 3.500.000. Dari Berapa? 15 juta, Ibu 3 juta 500. Boleh. Heroisme yang, oke berikutnya. Nah ini nih, ini tadi tanya, lagi menularkan ilmu, siapa tahu bisa. Nyari bocoran. Berapa kemeja yang dibawa Bu Zia? 2.500.000. 2 juta 500. 2 juta 500. 15 juta. Yes. 3,5. 2 2 juta. 2 juta 500. Ini Masnya nih. Berapa Mas? Itu bajunya kira-kira harganya berapa? 3 juta. 3 juta pas. Ini Langsung, Ibu Juli, silakan. Ya, ini yang pakai Prada tepat 3 juta. Dia malah nggak percaya, dia kaget ya. Aku kok bener ya? Aku kok bisa bener ya? 3 juta dikasih Lan, vouchernya Lan. Anda malah kaget. Padahal bener Oke, 3 juta loh. Silakan Mas. Tuh. Yang ini. Iya bener tuh. Oke. Aduh ini nih. Ini adalah motif kapal kandas. Kapal kandas. Ya, ini udah repro yang kuno dan historinya panjang sampai Aduh, saya Ma. naik Duh. gunung untuk ketemu motif ini. Storynya panjang nih. Mas Solan sebelah sini. Sini. Oh iya bener. Oh geser Sini. Lan, geser Bro. Bener. Gimana Bu? Petunjuk spesifik Bu. Kira-kira seperti apa? Ini value di motifnya itu kearifan lokalnya tinggi. Oke. Untuk motif klasik kuno yang kita repro. Iya, Namanya motif kapal kandas. Oke. Langsung Masnya sudah bisa perkiraan harganya. Kira-kira harganya berapa nih Mas? 25 juta. Nah. Ini adalah perkiraan pertama. Oke. Langsung kita akan lihat
Cowok-cowoknya sudah pada, nah ini masnya sudah Sini mas, punya hadiah nih. mas. Sini mas. Gak apa-apa mas. Yang kedua, mas yang pertama 25 juta. Kalau mas itu harganya kira-kira berapa? 15 juta. 15. 15 juta. 15 juta. 25 juta, 15 juta. Ibu Yuli udah senyum-senyum loh ini. 1,5 juta. Wow, luar biasa sekali. 1,5 juta. Cukup atau satu lagi? Ah, masnya yang Coba satu lagi, kayaknya coba satu luar lagi. biasa. Coba satu lagi lah. Beliau dari jauh sudah bisa memprediksi yang luar biasa, tapi nggak apa-apa. Berapa kira-kira harga itu, Mas? 5 juta. 5 juta. 25. Yes. Terus ada 5 juta, ada Yes. 1,5 juta dan juga ada perkiraan yang lain. Dan jawaban yang benar adalah kita buka drawing 5 juta. 5 juta. Wey, ditutupi dulu, betul, ditutupi dulu. Dia nggak nyangka loh. Mohon maaf, masnya punya kebiasaan kalau ngobrol tangannya ditutupi gini membangan. Enggak, Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Enggak. Mohon maaf. Enggak. Oke. Oh, Terima kasih. siap. Luar biasa. Thank you 5 juta tepat. Thank you mas, thank you Oke. mas. Wow seru sekali, ada 4 voucher sudah dibagikan. Semuanya adalah voucher belanja sebesar Rp250.000. Ibu Yuli, untuk terakhir kali kira-kira harapan dan juga rencana ke depan dari Batik Muria Kudus terhadap adanya dari binaan UMKM dari Pertamina ini seperti apa? Harapannya untuk generasi muda, terutama masyarakat Kudus ini tetap mau melestarikan karena sudah mengalami kepunahan lama dan alhamdulillah sekarang saya membuat sanggar pelatihan dari tingkat PAUD, TK sampai masyarakat umum biar tetap lestari dan Pertamina tetap mensupport dari salah satu selain tadi pembiayaan, sertifikasi, pelatihan dan juga yang tingkatan lebih internasional. Kita doakan semoga sukses ya Lan. Amin. Amin. Dan satu lagi yang sudah terpilih sebagai best comment kita untuk Gen UMKM channel YouTube-nya kita adalah betul. Ada Hanate. Senang sekali bisa turut serta dalam acara Mobcast Pertamina UMKM karena banyak produk kecintaan lokal yang luar biasa. Dan kita bangga seperti yang disampaikan Ibu Zia, siapa tahu dari lokal menuju global. Ibu Zia, next project dari Pertamina yang sudah dipreparekan kira-kira ada event mendatang, project mendatang yang bisa di-spill-kan barangkali. Betul. Silakan Bu Zia. Ya, kalau untuk UMKM kita punya UMK Academy ya, yang akan berlangsung setiap tahun. Kemudian yang paling penting adalah Smexpo. Ini. Smexpo ini adalah channel pemasaran Pertamina yang kita yang kita terus gaungkan dan kita perluas lagi pemasarannya baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Untuk tahun ini temanya adalah UMKM ini masuk ke rantai pasok. Wow. Rantai pasok bisnis gitu ya. Jadi semoga nanti semakin banyak UMKM yang tidak hanya nantinya menjadi pelanggan untuk customer retail tapi juga masuk ke pelanggan bisnis. Asik. Thank you Bu Zia. Baik. Bro, good news banget nih bro. Aduh. Ini kalau kayak Bu Juli dan UMKM Mitra Binaan Pertamina, semangat lagi dengan banyak event-event mendatang selain dari Inakraf 2024. Amin. Kita doakan. Ini juga terima kasih. MGS TV juga terima kasih, Mega Suara Network juga terima kasih. Berikan aplaus kepada Mobcast Pertamina UMKM. Inilah cinta UMKM yang sesungguhnya bangkit bersama dengan UMKM. Cerita inspiratif tentang UMKM. Ibu Fajria Usman, terima kasih sekali. Ibu Yuli juga terima kasih banyak. CSR dan juga sekaligus juga kita bersama SMAP dari PT Pertamina Persero. Kita kayaknya akan culik lagi beliau untuk event Smexpo nih bro. Harus. Besok kayaknya ibu tertarik. Tadi games main tebak harga bagus ya betul. Yang dipegang tuh kayaknya ibu juga langsung banyak yang tertarik. Langsung diborong sama Bu Zia habis ini. Betul. Tenang aja. Ibu Juli, sampai kita bertemu di Kudus, kita tertarik banyak sekali produknya. Oke. Dan keren banget buat produk kita yang kenakan kita hari ini. Semakin kelihatan gagah ya Lan ya. Banget. Langsung kita pamit habis ini. Dari Hall A yang ada di Plenary Hall JCC. Untuk Inakraf 2024. Saya Olan tanpa OO. Dan juga saya Sunu tanpa U. Ada Ibu Zia dan ada Ibu Juli. Bersama dengan all crew dari Mega Suara Network pamitan dan jangan lupa bangkit bersama dengan UMKM. Cinta
UMKM, cerita inspiratif tentang UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah. Sampai jumpa.